2022 nih. Dan yang membuat kita tambah bangga adalah ini terjadi di tengah-tengah pandemi. Halo Mbak Titi. Hai Pak Sandi, apa kabar Pak Apa Sandi? kabar? Wow, seneng Sehat-sehat. banget. Makasih loh Pak Sandi udah mau live sama kita. Saya tadi baru ngobrol di live. Saya sangat terkesima karena ini bisa menembus 1 juta penonton di tengah-tengah pandemi. Film terlaris, dan karena film adalah subsektor yang paling tertekan di tengah pandemi, saya happy banget. Bisa diceritakan nggak gimana perasaannya Mbak Titi nih? Iya Pak Sandi, kita benar-benar happy banget. Makasih sebelumnya loh atas supportnya juga untuk film Makmum 2 ini. Awalnya kita sempat agak ragu Pak, sama Pak Deraj juga, produsernya kita dari di company. Sempat ragu juga, apakah bisa gitu ya menarik perhatian penonton bioskop Indonesia. Tapi ternyata tidak disangka-sangka, walaupun masih ada film Hollywood waktu itu yang lagi bener-bener naik, lagi hype-hype-nya Pak, waktu itu Spider-Man. Alhamdulillah ternyata antusiasnya film Makmum juga luar biasa. Itu kita benar-benar kaget banget sih Pak. Padahal kita ada keterbatasan dari promo, kita jadinya nggak kayak yang waktu Makmum yang pertama Pak, kan itu bisa roadshow kemana-mana promo. Ini kan kita keterbatasan juga ya. Jadi benar-benar kaget dan gak nyangka dan lega pastinya, seneng banget gitu disupport sama penonton film Indonesia. Wow, ini kayaknya Mas Diraj udah Udah ini join. ada Diraj G tapi ini. Mbak Eli Sugigi, halo Mbak Eli Halo Sugigi. Pak. Hai Pak Halo Sandi. Mas Diraj. Assalamualaikum Apa Pak, kabar, salam Pak? sejahtera untuk Bapak dan keluarga. Apa kabar Pak? Baik. Hai Titi, how are you? Fine. Aku sambil Ya. nge-vlog juga nih, Pak Sandi. Boleh. Ya. Ini saya tadi tanya sama Mbak Titi, Pak Ya. Deraj, gimana nih? Ya, Pak. How do you feel after you hit more than 1 million in the midst of pandemic, dan di tengah-tengah launching dari film yang spektakuler ya, Spider-Man. Terus Makmum 2 bisa mencapai lebih dari 1 juta. How do you feel? It's amazing feeling Pak, very unbelievable. We never thought because Makmum 1 kan jumlah penontonnya 830 Pak. Dan biasanya itu kalau sequel hampir sama atau menurun gitu. And this is almost double, you know. And this is almost double. Also, we are in 75% capacity of cinema. And then some area is 50%. So this is just unbelievable. Responnya luar biasa sekali. You know, ini menurut saya ini jadi gairah untuk semua produser untuk semangat lagi untuk tayangin film di bioskop. You know. Mbak Titi, Pak Deraj, dulu waktu setelah Makmum 2 ini setelah ready shooting dan about to be distributed, target kalian berapa? Coba pertama Mbak Titi dulu. Ada nggak di benaknya kira-kira berapa? Sebenarnya kalau aku pribadi berharapnya 1 juta penonton, tapi kan dari yang sudah tuh kadang dari yang pertama nggak jarang yang melebihi, yang kedua jarang melebihi dari yang pertama. Bener nggak Pak Deraj? Benar sekali. Aku target 1 juta, tapi karena pandemi tadinya nggak mau terlalu muluk-muluk, minimal kayak Makmum pertama Pak, 800 deh gitu. Bener nggak Pak? Iya, benar. Kalau Pak Deraj berapa targetnya awalnya? Saya jujur sama kayak Makmum Pak, 800-an. Around about 750 to 800. Berarti ini this is way beyond your wildest imagination ya. Di atas True. 1 juta ya. Iya, very true Pak. 1,5 juta, kayak keajaiban ya Pak Diraj ya. Iya. Dan kita juga syuting di kota wisata Pak, di Papandayan. And then we build a bridge, jembatan untuk mereka. Khusus, jadi sekarang bisa berguna untuk wisatawan di sana ya Pak Keke? Jembatan itu masih ada sampai detik ini Pak Sandi. Dan itu nanti bakal jadi spot paling menarik untuk wisatawan berbasis misteri. Wisata Makmum ya Pak? Setelah Makmum ya. Yang lagi meningkat nih, wisata Makmum 2. Oke. Syuting di tengah pandemi, syuting pas saat-saat pandemi. Bagaimana tantangannya Mbak Titi?
Tantangannya lumayan sih waktu itu, mohon maaf Pak Deraj, aku lumayan strict banget ya Pak Deraj ya, Iya, minta persyaratannya harus PCR tes terus Pak. rutin, harus ini, harus itu, dan di lokasi menggunakan masker terus untuk teman-teman krunya gitu. Jadi Iya. emang dan mereka karena di Garut di mana gitu benar-benar harus di satu hotel bersamaan ya Pak ya. Jadi Iya. benar-benar steril gitu Pak. Jadi emang kita saling menjaga. Alhamdulillah sih semua kru benar-benar support banget, saling menjaga antar pemain semuanya supaya kita semuanya sehat gitu. Dan alhamdulillah lancar semuanya, sehat semuanya dan mengikuti protokol kesehatan. Pak Deraj, gimana cost-nya? Naiknya berapa persen di tengah pandemi syuting karena perlu protokol kesehatan? 20% Pak. 20%. 15 to 20%. 20. Tapi karena syuting ini 15 to 20%, tapi karena syuting ini panjang, syutingnya kita 29 hari, around about 29 days. Cost yang paling besar itu yang tadi Titi bilang, PCR-nya, cost of PCR. Dan itu bukan sekali aja, itu ada sekitar 180 orang, itu harus berkali-kali. Pas break masuk lagi PCR lagi, pas break kita ada sekitar 4 kali break ya Titi ya. Ya karena aku harus pulang ke rumah supaya nggak full syuting gitu Pak, jadi harus ketemu keluarga dulu kan beberapa hari, jadi aku pulang. Kita harus minimal istirahat sehari itu harus tidur 8 jam ya Pak ya, jadi perjalanan karena 2 jam, balik 2 jam, jadi emang supaya kan adegannya lari, teriak, kesini ke situ, kita harus selalu fit, jadi kita emang syutingnya benar-benar syuting sehat sih Pak, gitu, jaga kesehatan banget gitu. Ya, naik 20% tapi demi keselamatan dan kesehatan bersama. Benar, Jadi, benar ya, sekali. tentunya perlu kita lakuin. Nah, jumlah kru dan seluruh yang terlibat, lapangan kerja yang tercipta berapa nih untuk Makmum 2? 180 with the junior artist, with the artist and with the crew. 180. Wow, keren banget. Jadi 180. ini industri yang betul-betul menciptakan peluang dan lapangan kerja, penghasilan buat para pelaku, dan juga menjadi identitas bangsa nih. Iya, benar. Apa harapannya Mbak Titi sama Pak Diraj nih untuk sektor perfilman Indonesia? Pak Deraj mau duluan, Pak Deraj. Saya rasa sekarang udah waktunya film Indonesia bangkit lagi, Pak. Kita lihat beberapa banyak film Indonesia sekarang yang mau tayang juga, mereka udah pada berani, produser-produser. Kita berharap ini bisa rebound lah. Dengan 70% capacity kita udah cukup senang gitu dengan hasil seperti ini. Kalau 100 ya kita nggak harapin dulu, at least 70% capacity, 75% capacity cinema. Kalau 50 ya that is a bit bahaya ya kalau 50, tapi at the moment 70% we are very happy. Mbak Titi? Kalau aku berharap semoga dengan ini bisa teman-teman insan perfilman, all crew and cast, semua pemain, semua kru jadi lebih bersemangat lagi membangkitkan perfilman Indonesia. Terus udah gitu penonton-penonton sudah mulai banyak yang kembali ke bioskop untuk menikmati film-film Indonesia. Jadi kita bisa bangkit lagi industri perfilman, hiburan, semua Pak gitu. Dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke, saya udah taruh film Makmum ini satu tahun 3 bulan, Pak. It was supposed to release last year. Taruh tunggu momen yang tepat. Ya, dan go ahead, Mbak Titi. Ya, dan kita jadinya jadi makin bersemangat lagi melihat, wow, ternyata antusiasnya tinggi banget. Kita jadi makin semangat lagi membangkitkan bikin apa lagi for the next-nya gitu ya Pak Deraj ya. Next-nya apa lagi gitu. Jadi emang jadi kita pede gitu, kita ada percaya diri. Itu di belakang Mbak Titi, Mas Christian bukan itu? Bukan, ini buat vlog aku sekalian nih, mumpung ada Pak Sandi, ada Pak Deraj, jadi sekalian aku pengen abadikan ini momen langka nih kameramennya. Salam sama Mas Christian, kemarin nge-podcast bareng sama dia. Oh oke, iya, kapan saya Pak? Saya cuma pengen ucapkan selamat dan terima kasih. Kami Thank you, Pak. menganggap sektor perfilman ini sebagai sektor yang sangat strategis karena selain
menjadi pembangkit ekonomi kita, pencipta lapangan kerja, tapi juga menjadi identitas bangsa. Oleh karena itu tahun lalu kita luncurkan program pemulihan ekonomi nasional berbasis subsektor film yang mudah-mudahan tahun ini bisa kita lakukan lagi dan mensupport teman-teman di industri perfilman. Saya ucapkan terima kasih nih. Maybe parting remarks dari bos, kata penutup dari Pak Deraj dan Mbak Titi, silakan. Pak Deraj. Terima kasih Pak Sandi atas waktu. Ya, terima kasih Pak Sandi atas waktunya. Kita sungguh apresiasi Bapak bisa meluangkan waktunya untuk mengucapkan selamat. Thank you very much. Semoga film Indonesia bangkit terus. Terima kasih juga Pak Sandi atas supportnya kepada kami semua, kru dan juga cast, semua pemain-pemain. Makasih banget supportnya. Semoga saja untuk kedepannya perfilman Indonesia bisa segera bangkit, lebih ramai lagi, lebih banyak orang-orang yang appreciate sama film Indonesia, yang kembali ke bioskop. Jadi industri perfilman dan industri hiburan secara keseluruhan bisa meriah lagi dan bangkit lagi. Makasih banget Pak Sandi loh supportnya. Thank you Pak Sandi, thank you very much. Terima kasih, sukses Pak. berdua. Makasih Mbak Titi, makasih Pak Dira. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih.